bahasa daerahnya kita. Yahoo, Yahoo. Salam, Salam. Baik, yang seyogianya adalah yang menyampaikan kata pembukaan atau yang menyampaikan laporan ini adalah Bapak Kepala Desa Liganita sebagai ketua tim, dan karena beliau dalam keadaan sakit atau berhalangan, maka kami mewakili sebagai wakil ketua. Seterusnya kami melaporkan kepada Bapak Camat yang mewakili, kita telah membentuk atau Corona 19 di Desa Liganita pada tanggal 28 Januari 2021 dengan ketua Bapak Kepala Desa dan wakil ketua saya sendiri sebagai ketua BPD, sekretaris, sekdes. Nah, tentu Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 pada tanggal 13 Maret 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang kita rasakan atau yang dilanda oleh pada saat ini, ya. Jadi bukan hanya di negara kita, seluruh dunia. Jadi sehingga kita membentuk tim. Tentu berkelanjutan dengan kita membentuk tim, maka inilah tindak lanjut daripada pertemuan kita pada hari ini adalah sosialisasi penanganan COVID-19. Jadi kami mengajak seluruh Bapak Ibu, seluruh tim relawan, seluruh tim COVID-19 Desa Liganita untuk kita mengikuti sosialisasi ini nanti dari awal sampai akhir. Mungkin ada narasumber dari UPTD Puskesmas Mamawa nanti, Puskesmas Bablato, ya, mari kita ikuti bersama, ya. Jadi sehingga mulai dari diri kita sendiri, mulai dari tim ini kita bisa mencegah, kita bisa memutusi daripada rantai penularan COVID-19 di Desa Liganita, sehingga masyarakat sehat, pemerintah kuat. Jadi mungkin demikian saja yang kami sampaikan dalam kata pembukaan ini atau laporan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq. Yahoo, salam, salam. Tuhan Yang Maha Esa, kita buka acara sosialisasi ini secara resmi. Dan untuk langsung memberikan arahan, mungkin sekaligus material dalam sekalian, ya, biar mempersingkat waktu. Baik, kita ke Kecamatan Bawalato. Jadi kami ditugaskan di sini untuk menghadiri acara sosialisasi kita pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Wilayanto Silitonga, tinggal di Hiliheru, ditugaskan di Kecamatan Bawalato ini sebagai Kasih PMD mulai akhir 2019 kemarin. Mungkin itulah perkenalan singkat. Berikutnya untuk apa alurnya sampai pembentukan tim relawan ini, mungkin di sini karena udah SK dan udah ada tertera di sini tugas-tugas kita seperti apa. Mungkin saya lebih jauh nanti pemaparannya di tugas dan fungsi kita sebagai tim relawan. Intinya tim relawan itu adalah untuk melakukan edukasi sama siapa aja, ya, tetangga kita, teman-teman kita, teman sosial, gereja, atau yang kalau orang Batak bilang ada kumpulan marga. Itu tugas kita sebenarnya sebagai tim relawan. Intinya di masyarakat desa, mungkin intinya itu sebenarnya kalau kami melihat tim relawan ini utamanya untuk mengedukasi masyarakat. Sebelum mengedukasi masyarakat, artinya kita dulu paham tugas kita, cara mengedukasi. Nanti mungkin cara-caranya ada nanti dari puskesmas seperti apa. Dan berikutnya juga di dalam susunan tim
ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda. Jadi di sini udah lengkap sebenarnya pilihan. Kita dari sisi tokoh agama, karena kita adalah bagian dari tim, mungkin bisa kita sampaikan sama gereja-gereja, seperti penentuan tempat duduk yang kasih jarak, atau mungkin ada desa yang menyediakan tempat suci biar diletakkan karena gereja adalah tempat berkumpul masyarakat kebaktian, artinya di situ butuh tempat cuci tangan sebelum masuk gereja, cuci tangan dulu, dan wajib memakai masker. Artinya kita bisa sampaikan mungkin ada kemudian di sini ada pakai dia, karena virus ini sebenarnya yang kita waspadai virus ini mungkin lebih jelas nanti disampaikan dulu dari apa adalah untuk saat ini ya, seperti dulu dilarang kegiatan itu melakukan pesta, melakukan kerumunan. Untuk saat ini kita karena kita masih zona hijau, jadi tidak dilarang. Cuma dari kita sisi dari tokoh masyarakat mungkin bisa disediakan tempat cuci tangan juga. Ada sabun cair itu ya, sabun cair yang artinya itulah yang kita buat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Artinya karena kita masih zona hijau, kita tekankan lebih dulu di masalah pencegahan. Di pencegahan artinya semoga karena di pencegahan kita otomatis kita katakan di pencegahan otomatis peluang COVID-19 atau corona itu masuk ke desa kita mungkin lebih kecil. Berikut juga dengan program pemerintah sekarang masalah vaksinasi. Jangan takut divaksin. Mungkin kemarin kami di kantor kecamatan telah divaksin. Kebetulan aku kemarin belum. Kalau ada jadwal nanti berikut nanti saya akan ikut vaksinasi. Artinya jangan takut. Lebih lanjut nanti untuk apa mungkin bisa disampaikan sama dari kesehatan dan utamanya yang kami sampaikan kepada tim ini masker. Itu aja. Mungkin itu aja penyampaian singkat dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas perhatian kita semua. Kami sampaikan terima kasih. Yahoo. Tapi badan kita secara jauh itu utamanya. Di sini minimal dia mendekat ke kita adalah jarak dekat. Makanya sering disampaikan ke kita pakai masker dan pakai jarak. Jadi kena sentuhan. Sebenarnya di Nias ini tidak akan kena kita di Nias. Kalau orang-orang Nias tidak ke seberang atau orang seberang ke Nias, nah, itu utamanya. Kalau kita tidak ke seberang, maka virus itu tidak akan dibawa kemari. Nah, itu intinya. Jadi nyatanya karena orang Nias ke seberang, nah, terutama desa ada orang famili datang dari seberang ke kampung kita, karena itu yang kita awasi. Pasti itu bawa penyakit dari sana. Jadi ada orang kita, kalau ada familinya disembunyikan, berarti mau bunuh diri sendiri. Disembunyikannya, itu jangan dilaporkan biar diperiksa di rumah sakit. Sehingga aman keluarganya, aman juga dirinya. Nah, itu intinya. Sama-sama. Jadi ada ini orang, ada famili, ada famili bapak, ibu yang baru datang. Nggak ada. Nah, itu intinya. Yang penting kalau ada keluarga kita dari seberang, berarti kita awasi. Jangan apakah ada virus yang dibawanya atau tidak. Jadi nyatanya dari sekarang. Karena nggak ada orang dari seberang datang ke Hibiganeta
maka tidak ada penyakit yang menular ke kita. Bukan dihukum, diobati, diberi obat, disuntik atau kalau disuntik diberi kalau memang dikasih contohnya itu ada vaksin setiap desa. Kami sampai ke Pulau Nias ini, yang pertama hari itu divaksin adalah orang-orang pimpinan di Kabupaten Nias ini, termasuk Pak Bupati. Kemudian masuk ke kami, saya udah 2 kali divaksin. Habis kami hari itu polisi. Jadi ini ada orang bilang vaksin itu antikristus, nanti ada hitam di sini. Nanti 2 bulan setelah disuntik ada lampu nanti yang hitam-hitam, itu namanya antikristus, tanda bahwa orang dia adalah kita. Nyatanya udah 6 bulan saya disuntik, nggak ada tanda-tanda. Yang ada tandanya saya segar, saya tegak. Jadi nggak ada tanda-tanda. Kami dibunuh, udah mati kami berapa ribu tentara di Nias ini. Semua itu tidak divaksin, semua divaksin sesuai dengan perintah, diabsen. Jadi kami kecuali yang sudah TBC atau penyakit yang kadar luarsa tidak bisa disuntik. Ada juga teman kami tidak disuntik, tidak divaksin karena penyakit yang sudah melanda diri, jadi itu tidak dipaksa. Karena di sini, tapi ada yang dikasih ember atau yang ada kerangnya itu udah dikasih tempat beras, bukan lagi tempat cuci tangan. Udah dikasih tempat beras, syukurlah ada tempat beras. Dibawa ke dapur, bukan lagi di depan rumah. Jadi jangan kita menyalahkan orang-orang kepala desa. 5 desa yang saya bina, Kajaman, Ganeta, Palale, Bonosiboho, Sisarahi, nggak nampak lagi di depan rumah. Jadi semua yang ada di belakang di dapur, yang ada isinya adalah beras. Ada juga air aqua. Jadi nanti ditanya dari pemerintah, mana yang berinya? Nggak dikasih kepala desa, itu salah. Jangan kita menyalahkan orang yang sudah memberi ke kita. Kecuali uang, kalau uang tidak dibagi oleh kepala desa, hanya khusus yang sudah tercatat namanya TNT, itu ada. Kemudian kepada para kepala dusun untuk dihimbau para masyarakat kita agar waktu nanti ada vaksin tolong dihimbau. Jangan takut, jangan menghindar, dan tidak ada biaya, tidak dipungut biaya apapun. Ya, saya tidak tahu nanti perkembangan ke depan diminta biayanya, kami tidak tahu. Jadi selagi dulu tahu kami tidak ada biaya vaksin. Ya, hanya kita datang dan kita beri lengan kita untuk disuntik. Nanti ada juga yang tidak disuntik, yang sudah ada penyakit, yang penyakit TBC dan lain-lainnya yang agak menolak vaksin, itu tidak divaksin. Jadi ini kepada aparatur desa itu bisa menghimbau masyarakat kita agar dapat nanti terlaksana vaksin setiap desa. Jadi ulah sebenarnya itu Pak Emang. Abetra Mawai, Yahoo.